Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'ajahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa qala ta'ala aydan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, juga nikmat ihsan, serta nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Juga bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat baik zahir maupun batin, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Pada malam ini pengajian rutin di Musholla Al-Istiqomah perumahan atau komplek TNI AD Bekang, pengajian rutin yang ke-402, kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan majlis ilmu, niat memakmurkan masjid atau musholla, niat mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa
meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, bagi tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita yang ke-402 malam ini, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk ibadah, untuk berbuat baik dan untuk beramal soleh. Dan semoga doa-doa kita, hajat-hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim banyak sekali terdapat peringatan-peringatan Allah bagi seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia yang fana. Terutama sekali khususnya bagi seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kiranya kita ketahui bahwa setiap kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar hendaknya kita memperhatikan apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang lalai dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an, kelak mereka di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, mereka oleh Allah akan dijadikan sebagai isi atau sebagai penghuni neraka jahanam. Mereka akan dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka jahanam. Mereka akan dibakar dalam neraka jahanam dan mereka akan tersiksa, sengsara, menderita. Hal ini sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz 9 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah dalam ayat ini, walaqad jarokna li jahannama, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, adalah kebanyakan dari golongan jin dan dari golongan manusia, yaitu mereka yang lalai dan selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka yang tidak menghiraukan, tidak mengindahkan, tidak menggubris apa yang telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati mereka mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Hati mereka mati, tidak memahami seruan-seruan Allah, tidak memahami peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata, tapi mata mereka buta, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat yang tersirat dalam penciptaan alam semesta. Mereka punya mata, matanya buta, tapi tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Walahum ajanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga,
Akan tetapi telinga mereka tuli, budeg. Tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para rasulnya. Mereka punya telinga, telinganya tuli, tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Hidupnya seperti binatang ternak. Kita lihat binatang ternak. Mereka punya hati, hatinya mati, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Kita lihat binatang ternak, mereka punya mata, sama seperti kita punya mata. Tapi mata mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa melihat peringatan-peringatan Allah. Kita lihat binatang ternak punya telinga sama seperti kita. Tapi telinga mereka tidak bisa mendengarkan seruan-seruan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol. Bahkan kata Allah, mereka hidupnya lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak punya hati, hatinya mati, tidak memahami ayat Allah, tidak bisa memahami peringatan Allah dalam Al-Quran, wajar karena binatang tidak dikasih akal. Kalau binatang ternak punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat kebenaran, wajar karena binatang. Kalau binatang ternak punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan Allah, untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, wajar karena binatang. Tapi kalau manusia oleh Allah dikasih akal, kalau manusia hidupnya seperti binatang, karakternya seperti binatang, kata Allah, balhum adol. Mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itulah orang-orang, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah yang ke-7 Al-A'raf juz 9 ayat 179 ini isinya menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang lalai dan selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah, kelak di alam akhirat mereka oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Mereka oleh Allah akan dikumpulkan, dibakar bersama orang-orang munafik di dalam neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Demikian pula siapapun manusia yang lalai dan selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah, mereka pun akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka jahanam bersama orang-orang munafik dan bersama orang-orang kafir. Dan setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, setiap kita sebagai umatnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang keras, diharamkan oleh Allah memperturutkan keinginan orang-orang kafir, memperturutkan keinginan orang-orang munafik. Kita dilarang, diharamkan oleh Allah mengikuti ajakan-ajakan, seruan-seruan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah,
adalah mereka orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah, adalah mereka orang-orang yang selalu menentang perintah-perintah Allah. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuhnya Allah. Annal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, kata Allah, bahwasanya orang-orang kafir adalah mereka musuh yang nyata bagi kalian. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah dengan keras, diharamkan oleh Allah untuk mengikuti, memperturutkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat yang ke-33, yaitu surat Al-Ahzab juz 22 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita agar kita tidak memperturutkan keinginannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'ajahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ini larangan dari Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Allah mengatakan dalam ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu memperturutkan, mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini larangannya. Allah melarang kita. Kita tidak boleh mengikuti, memperturutkan keinginan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Biasanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, kalau ada keinginannya kepada orang-orang beriman, mereka akan berlagak akrab kepada orang-orang beriman. Di depan kita mereka mengatakan iya, tapi di belakang tidak. Biasanya orang-orang kafir, orang-orang munafik sebagai musuh-musuhnya Allah. Ketika mereka ada keinginan, ada maksud, ada tujuan, ada misi, ada yang dituju, ada yang diinginkan dari orang-orang beriman, maka mereka seakan-akan sok berteman akrab dengan orang beriman. Bahkan mereka bersikap baik kepada orang beriman, bahkan melakukan berbagai macam kebaikan, bahkan kebutuhan-kebutuhan orang beriman akan dipenuhinya. Tapi di balik itu semua, di balik kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, ada misi jahat, ada niat jahat untuk menghancurkan Islam, untuk ngacak-ngacak ajaran Islam. Para jamaah, maka oleh karenanya dalam ayat ini Allah melarang kepada kita agar kita tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'ajahum, dan janganlah kamu menghiraukan gangguan mereka. Ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik membuat sebuah program dalam rangka untuk mengganggu, untuk merusak, untuk mengacaukan ajaran Islam dengan berbagai macam cara dan upaya yang mereka lakukan dan mengatasnamakan berbagai macam kebaikan, tapi sebenarnya ada niat busuk di balik program itu, maka kita diperintahkan oleh Allah wada'ajahum, kita jangan menghiraukan gangguan mereka. Jangan mendengarkan apa yang mereka katakan, cuekin saja, jangan digubris, jangan dihiraukan, jangan diindahkan. Ini perintah Allah. Kemudian wa tawakkal 'ala Allah, dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah, zahir batin, lahir batin, jiwa raga kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menjaga kita. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung. Cukup Allah sebagai pelindung, karena Allah sebaik-baiknya penolong, Allah sebaik-baiknya pelindung, Allah sebaik-baiknya penjaga. Maka tawakal kita kepada Allah, dan kita dilarang oleh Allah mengikuti program orang-orang kafir dan orang-orang munafik
dengan mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan kesehatan, padahal di balik itu semua akan merusak ajaran Islam. Di balik itu semua mereka ingin agar umat Islam jauh dari ajaran Islam. Di balik itu semua mereka ingin agar umat Islam step by step, qalilan pa qalilan, sedikit-sedikit menjauhi ajaran Islam. Akhirnya umat Islam sudah tidak mau berjamaah lagi karena dilarang berjamaah dengan alasan kesehatan. Umat Islam tidak mengadakan maulid Nabi lagi. Umat Islam tidak mengadakan marhaba lagi, solawatan lagi, yasinan berjamaah, kumpul berjamaah, sholat berjamaah dengan mengatasnamakan kesehatan. Itu yang mereka inginkan. Orang-orang kafir ketika melihat umat Islam banyak, mereka nggak takut. Tapi mereka berusaha, berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Sehingga umat Islam banyak di akhir zaman, tapi mereka jauh dari ajaran Islam. Mereka banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Rasulullah mulai ditinggalkan. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat berjamaah, kata Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisanmu dalam sholat berjamaah, karena meluruskan dan merapatkan barisan adalah merupakan bagian daripada untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Maka dengan alasan kesehatan, pakai jarak. Sebenarnya karena tujuannya mau menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, supaya umat Islam tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an kepada kita. Di antaranya terutama peringatan-peringatan Allah yang berkaitan dengan sholat yang telah dipardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam ajaran agama Islam, sholat yang telah dipardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita ada dua macam. Satu, sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dua, sholat Jumat. Baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, dua-duanya wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yang tidak ada ujur syar'i. Dalam Al-Quran, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Islam agar jangan melalaikan sholat. Nah, orang-orang yang beriman ketika oleh Allah diberikan peringatan agar jangan melalaikan sholat, maka orang-orang beriman tentu akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, dan kami akan mentaati perintahmu ya Allah, peringatanmu ya Allah. Karena dalam Al-Quran surat 107, yaitu surah Al-Ma'un, juz 30 ayat 4 dan 5, Allah telah menegaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kecelakaan besar di alam akhirat nanti bagi orang-orang Islam yang hidupnya selalu melalaikan sholat. Ini peringatan Allah. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan melalaikan sholat. Karena orang yang melalaikan sholat, kata Allah, akan celaka, akan dibakar di neraka. Kemudian kita lihat Al-Quran surat 63, surat Al-Munafikun, juz 28 ayat 9. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dari peringatan Allah di sini
dari mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat. Karena salah satu di antara tujuan sholat adalah untuk supaya kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran surat 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 9. Allah subhanahu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 20 surat Toha juz 16 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikan olehmu sholat li dzikri, untuk mengingatku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran peringatan-peringatan Allah kepada kita, khususnya tentang sholat wajib, yaitu 5 waktu dan sholat Jumat. Adapun peringatan Allah tentang sholat Jumat, yuk kita lihat Al-Quran surat 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijanu dialil sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijanu dialis sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, khususnya sholat Jumat dan umumnya sholat yang diwajibkan oleh Allah, baik pada hari Jumat atau hari-hari yang lainnya, yaitu sholat 5 waktu. Pas'au, kata Allah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk menunaikan sholat dalam rangka mengingat Allah, supaya hati kalian tenang, jiwa kalian damai, batin kalian tentram. Pas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas transaksi jual beli khususnya, ataupun secara umum aktivitas yang lainnya yang bersifat dunia, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, apabila kita sebagai orang-orang yang beriman selalu bersikap untuk melalaikan dan selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, itu artinya kita punya hati, hati kita mati, kita punya mata, mata kita buta, kita punya telinga, telinga kita tuli. Itu artinya kita, hidup kita seperti binatang ternak, dan kita akan termasuk dalam kategori minal gofilin, orang-orang yang lalai. Padahal dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, Allah melarang kepada kita agar kita jangan menjadi orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah, agar kita jangan menjadi orang-orang yang lalai dari perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam ayat tersebut, Al-A'raf 205, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maka seyogyanya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah minimal setiap selesai sholat 5 waktu, agar Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah, agar Allah tidak menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai terhadap peringatan-peringatan Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan doa, Rabbana la taj'alna minal ghafilin, Rabbana la taj'alna minal ghafilin, Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Waj'alna minaz zakirin, waj'alna minaz zakirin, waj'alna minaz zakirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu ingat kepadamu, ingat peringatan-peringatanmu, ingat perintah-perintahmu. Para jamaah, dan jangan lupa juga kita berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran, agar kita dan keturunan kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah mendirikan kewajiban sholat dengan doa,
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau boleh ya mutakalim wadahnya diganti dengan nun mutakalim al-ghair ketika dibaca oleh seorang imam dan diamini oleh makmum, supaya makmum maksud dan tujuannya kebagian. Jadi yang mengamini kebagian doa tersebut yang dibaca oleh imam. Di Rabbi menjadi Rabbana, diidopatkan kepada nun mutakalim al-ghair, Rabbana ya Tuhan kami. Ij'alni menjadi ij'alna. Ketika Rabbana dan ij'alna diwasal maka menjadi Rabbana ja'alna. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami. Tapi kalau Rabbi ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku. Aku dengan kami beda. Kalau aku sendiri mufrad, kalau kami itu banyak jamak. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami. Rabbana ja'alna muqimas sholati. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang selalu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku juga sama, jadikan mereka orang yang selalu mendirikan sholat ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Demikianlah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, sudah pukul 19:11. Barangkali cukup pengajian rutin kita pada malam ini. Jadi sekali lagi, bahwa orang-orang yang lalai dan selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menentang Allah, termasuk di dalamnya orang-orang Islam yang fasik, yang selalu lalai dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Mereka oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang yang hidupnya kal an'am, bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak. Yang kedua, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang lalai. Dan orang-orang yang lalai, baik orang kafir, orang munafik, orang fasik dari golongan umat Islam, itu oleh Allah akan dijadikan sebagai neraka jahanam. Walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu mereka yang punya hati, hatinya mati, punya mata, matanya buta, punya telinga, telinganya tuli. Mereka bukan binatang ternak, bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka sekali lagi, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan doa, Rabbana la taj'alna minal ghafilin wa ja'alna minal jakirin. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Engkau, ingat akan perintah-perintah-Mu, ingat akan peringatan-peringatan-Mu yang ada dalam Al-Quran, supaya kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya, mari kita sama-sama tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
الشان والدرج أضبة يا جيران